Bimbing sebagai moderator dan teman saya Lukas Amadius Bastian sebagai notulis. Izinkan kami untuk memandu acara ini. Baik, presentasi pada kali ini akan dibawakan oleh Daniel Osvaldo Wibowo 12 S1, Biografias Devan Sukanto 12 S1, dan Revindo Nur 12 S2 dengan judul Pengaruh Kerapian Rambut Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 dan 12 SMA Polisiansius. Saya perkenalkan juga guru penguji pada sesi kali ini, yaitu Pak Petrus Jumedi dan Pak Agustinus Eko Andrianto sebagai penguji materi dan juga Bapak Agustinus Aridanto MM sebagai penguji bahasa. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian kegiatan pada sesi kali ini, yaitu mulai dengan pembukaan selama 3 menit, lalu presentasi pembelajaran selama 20 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, oleh penguji bahasa selama 8 menit, lalu audiens diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan selama 10 menit. Lalu setelah sesi tanya jawab oleh audiens akan orang tua diperbolehkan untuk memberikan tanggapan terhadap anak-anaknya. Dan total durasi pada sesi kali ini adalah 60 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Moses. Selamat siang Pak Eko, Pak Petrus, Pak Ari, dan para orang tua serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang telah kami lakukan selama sekitar 6 bulan. Kami dari research paper 48 dengan judul Pengaruh Kerapian Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Polisiansius kelas 11 dan kelas 12 tahun ajaran 2023-2024. Rambut ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Deogratias Devan Sukanto, kelas 12 O1 absen 9. Saya Daniel Osvaldo Wibowo dari 12 S1 nomor absen 6. Saya Revindo dari kelas 12 S2 absen 26. Oke, kita masuk ke daftar isi. Ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta ada daftar pustaka. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Oke, kenapa kita memilih penelitian ini? Karena pertama adanya antusiasme yang tinggi dari para siswa SMA Polisiansius yang menganggap bahwa rambut panjang itu tidak memiliki pengaruh kepada nilai mereka, apalagi tidak membuat nilai mereka menjadi buruk. Lalu kami juga melihat di mana ada peraturan kerapian di submoderator yang baru pada waktu itu ketika semester 1 tahun ajaran 2023-2024 ada peraturan kerapian rambut di mana rambut tidak boleh lebih panjang daripada alis dan telinga. Di sini kami juga melihat bahwa kenapa peraturan ini diterapkan karena rambut panjang itu dianggap sebagai seperti simbol anak yang malas dan juga seperti premanisme. Lalu untuk berbanding terbalik dengan peraturan ini, ada juga banyak siswa yang menganggap bahwa kebebasan model rambut ini justru meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lalu dari kepercayaan diri mereka yang meningkat ini, mereka akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Dari latar belakang yang kami dapatkan, kami merumuskan 2 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah apakah kerapian rambut mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 11 dan kelas 12 SMA Polisiansius tahun ajaran 2023-2024. Lalu yang kedua adalah apakah kepercayaan diri mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 11 dan kelas 12 SMA Polisiansius tahun ajaran 2023-2024. Dari kedua rumusan masalah ini, kami menuju ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kerapian rambut mempengaruhi hasil belajar kelas 11 dan kelas 12 SMA Polisiansius tahun ajaran 2023-2024. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk menganalisa apakah kepercayaan diri mempengaruhi perubahan hasil belajar siswa kelas 11 dan kelas 12 SMA Polisiansius tahun ajaran 2023-2024. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vino. Terima kasih Devan. Sekarang saya akan masuk ke bagian cewek. Namun sebelum
lanjut lebih ke bagian teori, saya akan menjelaskan dulu variabel yang digunakan di penelitian ini. Variabel bebas yang digunakan di penelitian ini adalah rangkaian rambut, sedangkan variabel berikutnya adalah hasil belajar. Baik, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu penampilan. Dari ahli yang ditemukan disebutkan bahwa arti penampilan adalah bagaimana seseorang melihat dan memperlakukan diri mereka sendiri. Penampilan juga sangat berkaitan dengan rapi, karena penampilan yang rapi bisa meningkatkan kredibilitas seseorang. Lalu penampilan juga berkaitan dengan rambut yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan rambut yang rapi. Lalu bisa dilihat dari peraturan sekolah bahwa yang sudah dijelaskan Evan bahwa peraturan sekolah yaitu rambut tidak boleh lebih panjang dari alis dan tidak boleh lebih panjang dari telinga. Hal itu bisa dilihat bahwa sekolah membatasi kebebasan siswa dalam berekspresi. Lalu yang kedua adalah belajar. Berdasarkan ahli yang ditemukan bisa disimpulkan bahwa belajar adalah proses di mana seseorang belajar dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa agar meraih sebuah hasil yang optimal. Lalu yang ketiga adalah hasil belajar. Dari tiga ahli ini bisa dilihat bahwa hasil belajar adalah berasal dari kata hasil dan belajar, dan berarti bahwa kemampuan yang dimiliki siswa setelah ikut proses belajar. Lalu yang keempat adalah rambut. Dari ahli yang ditemukan dijelaskan bahwa rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berupa helai-helai rambut yang memiliki banyak fungsi. Namun fungsi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rambut sebagai fungsi pendukung penampilan dan memberikan kesan pertama yang kuat bagi seseorang. Lalu yang kelima adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini diambil dari dua ahli dan bisa dilihat bahwa diartikan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap diri mereka sendiri, dan kepercayaan diri memiliki hubungan yang kuat dengan hasil belajar siswa karena mempengaruhi. Dan jika percaya diri seseorang itu tinggi, bisa meningkatkan motivasi belajar yang meningkat dan berpengaruh pada hasil belajar. Lalu kami juga mencari teori mengenai ciri-ciri kepercayaan diri untuk mendukung dan membantu angket yang akan disebarkan pada teman-teman. Dari 4 ahli ini bisa dilihat bahwa bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri rambut adalah pribadi yang positif, berani berpendapat dalam belajar, kreatif dan mandiri dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian relevan. Penelitian relevan untuk mendukung penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah penelitian yang dibuat oleh Bobby Adams pada tahun 2007 sebagai syarat kelulusan dari Rowan University dengan judul The Effectiveness of School Uniform Students' Academic Achievement and Overall Classroom Behavior. Penelitian tersebut berisikan tentang bagaimana tata tertib berpakaian siswa dan siswi di sekolah dapat mempengaruhi prestasi akademik dan perilaku siswa dan siswi dalam kelas sehari-hari. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bobby Adams ditemukan ada 2, data tata tertib dan data pengaruh terhadap akademik. Pada data tata tertib bisa dilihat bahwa 77,8% berdampak, 11,1% tidak yakin, 11,1% tidak merasakan efek sama sekali. Pada data pengaruh terhadap akademik bisa dilihat bahwa 44% merasakan efek, 33% tidak merasakan efek, dan 22,2% tidak yakin merasakan efek. Lalu penelitian relevan kedua yang penelitian kami adalah dengan judul Identitas Diri dan Stigma Laki-laki Gondrong. Penelitian ini dibuat oleh Ajeng Regita Cahyaningrum sebagai syarat lulusan untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang dilakukan oleh Ajeng ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Ajeng dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama actual social identity dan kedua adalah virtual social identity. Pada actual social identity ditemukan bahwa pembentukan individu laki-laki yang positif dipengaruhi oleh pendidikan dan media sosial. Lalu pada virtual social identity bisa dilihat bahwa identitas laki-laki positif yaitu sosok yang menyenangkan dan maskulin, jauh dari anggapan negatif seperti berandalan dan tidak berpendidikan. Dan dari kedua hasil penelitian yang ditemukan Ajeng, ditemukan bahwa kedua hasil penelitian tersebut menimbulkan berbagai stigma terhadap laki-laki gondrong di dunia pendidikan dan media sosial.
siswa kelas 11 dan kelas 12 kami pilih karena pada saat itu mereka sempat diperbolehkan memiliki rambut panjang ketika COVID di rumah, dan setelah masuk dari COVID masih diperbolehkan. Lalu ketika semester lalu baru ditegaskan lagi peraturan kerapian yang baru. Jadi kita bisa membandingkan dari semester 2 ketika tahun ajaran 2022-2023 dengan semester 1 2023-2024. Di sini kami makanya mengambil siswa kelas 11 dan kelas 12 sebagai objek penelitian. Lalu kami kenapa menggunakan komparatif? Karena kami membandingkan dari dua hasil belajar pada semester 2 yang 2022-2023 dan hasil belajar dari semester 1 2023-2024. Dari situ kita lihat bagaimana hubungan hasil belajar dengan kepemilikan rambut panjang atau tidak, serta kepercayaan diri yang dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya kami mengambil waktu penelitiannya itu kami sebarkan angket tanggal 26 Januari sampai tanggal 28 Januari 2024. Lalu tempat penelitiannya di SMA College Campus. Selanjutnya ini adalah jumlah populasi dari siswa kelas 11 ada 277 siswa, dari siswa kelas 12 ada 266 siswa dengan total 543 siswa. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Beda. Baik, terima kasih Devan atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan rumus-rumus yang kita pakai di penelitian kali ini. Jadi terdapat dua rumus yang kita pakai di penelitian kali ini. Pertama adalah rumus solving untuk menentukan berapa minimum target yang harus kita sebarkan angkanya kepada siswa-siswa di SMA Anisos ini. Kemudian ada korelasi Pearson. Rumus ini kita gunakan untuk mencari korelasi antara variabel A dengan variabel B. Untuk rumus solving sendiri terdapat dua variabel yang sangat penting, yakni N besar dan E. Untuk N besar ini adalah jumlah total populasi yang kita data, yakni 543 siswa. Dan untuk E sendiri adalah persentase pelonggaran ketidaktelitian yang biasanya 20% dan 10%. Untuk 20% sendiri adalah untuk jumlah data yang besar dan 10% untuk jumlah data yang kecil. Nah, hasil dari uji korelasi yang kita dapat itu bisa dalam jangka min 1, 0, dan juga positif 1. Untuk min 1 adalah korelasi negatif yang sempurna. Untuk 0 adalah tidak berkorelasi, dan untuk positif 1 adalah korelasi yang sangat kuat dan positif. Untuk interval koefisiennya itu adalah 0 hingga 0,199 itu sangat lemah. Kemudian ada 0,2 hingga 0,399 itu lemah, 0,4 hingga 0,599 itu sedang, 0,6 hingga 0,799 itu kuat, dan yang terakhir 0,8 hingga 1 itu sangat kuat. Hasil dari pembahasan. Nah, dari angkat yang kita berikan ada jumlah responden sebanyak 102 responden. Itu total responden dari kelas 12 dan kelas 11. Nah, persentasenya itu kelas 12 sebanyak 60 siswa, yakni 58,8%, dan kelas 11 ada 42 siswa, yakni sebanyak 41,2%. Selanjutnya, kita memberikan pertanyaan apakah siswa tersebut pernah memiliki rambut panjang atau tidak. Dan sebanyak 62 siswa menjawab ya, yakni 60,8%. Dan sebanyak 40 siswa menjawab tidak, yakni 39,2%. Nah, kemudian kita memberikan pertanyaan tentang nilai siswa tersebut dari yang semester genap 2022 hingga 2023 dan semester ganjil tahun 2023 hingga 2024. Dari hasil tersebut kita mendapatkan dua data, yakni persentase korelasi antara nilai siswa yang pernah berambut panjang dan juga berambut pendek. Berikut adalah korelasi nilai siswa
menunjukkan bahwa korelasinya itu adalah sebesar 0,831, yang artinya korelasi tersebut sangat besar atau sangat kuat. Kemudian untuk korelasi siswa yang dulunya berambut pendek dan sekarang juga berambut pendek atau tidak pernah berambut panjang, itu sebesar 0,893. Hal ini dapat disimpulkan bahwa korelasinya juga sangat besar atau sangat kuat. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua siswa yang dulunya pernah berambut panjang dan sekarang berambut pendek dengan siswa yang dulunya berambut pendek dan sekarang tetap berambut pendek, itu korelasinya sangat kuat keduanya. Yang bisa diartikan juga bahwa kedua siswa tersebut itu sama-sama nilainya naik. Nah, yang terakhir kita memberikan 3 pertanyaan terkait kepercayaan diri yang untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Kepercayaan diri tersebut kita bagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah kemandirian, kedua adalah kreativitas, dan yang terakhir adalah apakah siswa tersebut berani berpendapat. Dari 3 pertanyaan tersebut kita mendapatkan korelasi dengan nilai siswa tersebut, kenaikan nilai siswa tersebut. Nah, korelasi yang diberikan adalah minus 0,047, yang artinya sangatlah kecil tetapi berarah kepada negatif. Yang artinya bahwa nilai siswa apabila nilai siswa dengan kenaikan yang semakin tinggi, maka mereka bisa disebutkan tidak begitu percaya diri. Tetapi dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, nilai siswa tersebut kenaikannya sangatlah kecil, lebih kecil daripada yang tidak percaya diri, kurang percaya diri. Kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Brian. Sekarang saya akan lanjutkan presentasi ini ke bagian kesimpulan. Dari hasilnya yang didapatkan, tentunya kesimpulan didapatkan juga. Maka yang pertama adalah persepsi rambut panjang dapat meningkatkan kepercayaan diri, namun tidak berbanding lurus dengan hasil belajar. Lalu yang kedua adalah siswa yang berpendapat bahwa rambut panjang tidak meningkatkan kepercayaan diri, justru mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan yang berbicara bahwa kepercayaan diri meningkatkan rambut panjang meningkatkan kepercayaan diri. Dari kesimpulan yang ditemukan, tentunya juga ada saran yang akan diberikan oleh peneliti. Yang pertama adalah menghilangkan stigma-stigma bahwa rambut gondrong membuat seseorang mendapatkan hasil belajar yang buruk. Lalu yang kedua adalah agar sekolah bisa mempertimbangkan kembali terkait kebijakan kerapian rambut dan agar siswa lebih mendapatkan ruang untuk kebebasan berekspresi. Seperti contohnya memberikan izin memiliki rambut panjang bagi siswa dengan rata-rata minimal 88. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk penelitian ini. Terima kasih atas penguji, orang tua, dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah berpendapat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi nanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit. Baik, terima kasih Brian. Beliau selamat minum. Terima kasih kami sudah membuat jurnal ini. Terus Bapak tanya sekarang perasaan sekarang kayak dari Brian. Dari saya ya selama ini bilang pas presentasi agak gitu kan. Enggak sih, sebelumnya tuh saya takut kalau misalnya saya tadi kan sakit perut tuh Pak, bener-bener. Jadi saya takutnya pas presentasi masih sakit, jadinya presentasinya kurang memuaskan. Jadi saya langsung ini suntik biar presentasinya lancar. Iya. Saya tadi lumayan sudah tekan, tapi pas sudah presentasi udah mulai jalan, udah biasa aja. Tapi dia. Kalau saya deg-degan Pak, tapi saya anggap presentasi kayak biasa di kelas aja. Oh. Nah, kalau melihat judul kamu ya, pengaruh kerapian rambut terhadap hasil belajar siswa. Sepintas teman-temanmu tuh melihat di sini tadi ya. Lalu langsung komentar begini, oh ya enggak Pak. Nah, menurut kamu argumentasimu apa? Ketika beberapa teman di sini, bahkan saya kemarin kumpul dengan guru, wah memang ada
pengaruhnya? Coba, mungkin ada yang bisa ngomong, silahkan. Kalau misalnya dari hasil yang kita dapat itu untuk apakah rambut ini berpengaruh dengan hasil belajar itu bisa dilihat dari korelasi ini, itu nggak berkorelasi karena dengan nilai yang rambut panjang ke rambut pendek dengan nilai siswa yang dulunya rambut pendek ke rambut pendek itu sama-sama naik, korelasinya sama-sama 0,8%. Jadi dari hasil tersebut nilai siswa ini tidak berpengaruh dari panjang pendeknya rambut atau rapian rambut. Jadi mau rambut pendek atau panjang itu sama-sama. Ya, jadi menurut kami kenaikan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain rambut mungkin. Maka dari itu kita juga melihat apakah percaya diri ini berpengaruh pada hasil belajarnya. Oke, mulai waktu ya. Oke, nah sekarang karena saya belum matematika, saya masuk ke metode. Siapa? Kalian menggunakan metode, pertama kali saya mengucapkan selamat datang ya Ibu, saya lupa menyambut orang tua murid yang sudah ada. Oke, kamu memakai rumus Lovin, ya kan? Nah sekarang penggunaan rumus ini ada di mana? Saya belum lihat rumus Lovin itu sebenarnya kan kamu pengen karena datanya itu besar lalu jadi minimal, gitu kan? Betul? Kita memakai rumus Lovin ini untuk mencari data minimal yang harus kita ambil. Nah ya, nah sekarang data minimalnya berapa nih? Kok saya nggak lihat? Data minimalnya itu, sebentar kalau saya. Untuk minimalnya itu waktu itu kita udah cari minimal 80 lebih siswanya untuk data minimal yang harus kita ambil. Sudah menghitung benar. Ntar Pak, kita hitung lagi. Udah, daripada berlama-lama kan? Enggak, maksudku begini kan, kamu ingin meneliti itu ya, kamu ingin mengambil data minimal, mestinya kamu cantumkan di sini. Di sini saya nggak melihat. Oh iya, maaf Pak. Jadi ketika kamu melihat, ketika kamu mengambil 120 gitu, Pak Eko bisa membandingkan ini sesuai dengan minimal yang kamu buat di Slovin ini enggak? Enggak kan? Enggak ada. Kalau enggak ada ini mesti nggak berfungsi di sini, ya kan? Maka kamu harus cantumkan, begitu ya? Gitu ya? Oke, yang lain sepakat begitu? Itu juga ya. Ini mestinya dicantumkan dong, ya. Gitu. Lalu kalau melihat dari 543 siswa begitu ya, lalu sampel yang kamu dapat berapa tadi? Apakah itu mewakili? Itu separuhnya aja nggak ada. Menurut kami sih mewakili Pak, karena dari setelah kami bahas nggak semua orang pernah berambut panjang. Jadi dengan 102 responden yang kami dapat itu cukup mewakili. Gitu ya. Bapak sih nggak yakin nggak ada 50
saya belajar dari guru les demi aeropress Pak. Begitu ya. Tapi di sini ya, mestinya kalau kamu menggunakan korelasi person ini, saya mesti punya data. Ada 2 data mentah yang kamu buat, yang ada 2 variabel tadi, ya toh. Kamu cantumkan di sini, baru masukkan di sini. Tiba-tiba Pak Eko dapat di sini. Kayaknya ini kamu masukkan Excel aja. Ini Atau rumus aja. ya, jadi untuk rumus korelasi Pearson itu kita udah hitung sendiri, pertama manual, kemudian kita pakai SPSS juga untuk memastikan. Nah, tapi untuk datanya sebenarnya udah ada pada datanya di Excel Pak. Kita udah cari min dari rata-ratanya juga, terus kita minus-minusin. Nah, tapi waktu itu Pak Rindu bilang langsung masukin korelasinya, jadi belum dicantumkan. Maaf Pak. Oh gitu ya, karena ya ketika orang baca jurnal bingung karena kata rata-ratanya udah dapat ini dari mana? Kan di dalam korelasi kan ada rata-rata ya, min dan sebagainya itu ya, maka itu mestinya kamu cantumkan dulu ya. Oke itu dulu Pak, nanti aku. Oke, baik. Saya mau tanya kepada Anda sebagai peneliti, apakah penilaian jurnal ini sudah diketahui? Sudah kamu baca. Sudah kamu baca. Salah satu itu adalah tentang berpikir kritis. Saya kira biro sudah banyak mengomentari. Nah, menurut kamu dengan judul seperti ini, itu menunjukkan kamu sudah berpikir kritis nggak? Bahwa karena saya mau menilai ini kekritisan kamu ada di mana? Di pengaruh kerapihan rambut terhadap hasil belajar. Ini kamu sudah berpikir bahwa memang hasil belajar itu dipengaruhi oleh kerapihan rambut. Ini dari sisi kekritisan. Kamu sebagai peneliti, bahkan mereka yang mendengar ini kira-kira melihat bahwa saya rambut panjang, saya rambut rapi sesuai dengan ketentuan sekolah itu akan mempengaruhi saya punya hasil belajar itu baik atau buruk. Menurut kamu bagaimana? Dari sisi sebagai peneliti, jangan sampai kamu membuang-buang waktu meneliti sesuatu yang tidak ada hasilnya. Sebentar Pak. Oke, ini satu supaya ini pertanyaan banyak. Ini yang pertanyaan ini jawab ini si siapa? Brian. Yang jawab. Nanti tunggu dulu. Pertanyaan ini. Waktunya soalnya hanya 6 menit nanti lama. Yang berikut pertanyaan saya kedua. Loh, kamu itu pakai korelasi Pearson. Yang kamu uji apa yang sebenarnya kamu uji? Sebagai sebuah penelitian, kamu menggunakan korelasi Pearson untuk menguji data. Menguji data dengan nilai siswa yang dulunya pernah berambut panjang dan sekarang kan setelah perubahan ini diperketat itu waktu PAS semua harus rambut pendek kan Pak gitu. Nah, Sabar, itu jawaban itu yang untuk dia jawab ini. Jawabannya juga salah. Iya. Saya tidak menemukan di dalam laporan ini. Anda ingat saya sendiri yang pengajar metodologi. Kalau Anda menguji apa? Itu orang kedua. Iya. Nah itu dia dulu, pikir dulu nanti saya pertanyaan yang ketiga supaya nanti waktu cukup. Berarti 3 menit ya. Berarti tiap orang menjawab 1 menit. Yang berikut kesimpulan. Kamu ngomong soal kerapihan, tapi kok kesimpulan yang muncul itu malah rambut panjang. Saya mau minta Anda menjelaskan rambut rapi itu apa, rambut panjang itu apa, dan mengapa kesimpulan terakhir yang tidak pernah memunculkan kerapian
pilihan untuk rambut terapi itu di dalam visi itu mana yang muncul adalah rambut panjang. Nah, ini cukup 3 aja. Ada pertanyaan banyak, tapi saya tidak mau lanjutin waktu 3 menit karena saya cuti waktu. Jawabannya sebenarnya singkat-singkat saja. Pak, kalau saya jawab pertanyaan pertama Boleh. Boleh, silakan. Jadi kenapa kita berpikir memang kenapa kekritisan itu kelihatannya nggak ada, tapi kita berpikir bahwa banyak siswa yang memiliki rambut panjang itu dianggap sebagai siswa yang malas. Padahal seperti yang kita lihat sendiri itu banyak yang rambutnya panjang tuh nilainya bagus gitu Pak. Dan banyak guru yang menganggap bahwa mereka itu malas, mereka itu akan mendapatkan nilai yang buruk, makanya harus dipotong rambutnya. Nah justru kita berpikir di situ, kenapa rambut itu dianggap memiliki pengaruh ke nilai, kenapa memiliki pengaruh ke kemalasan belajar mereka dan akhirnya mereka nilai jadi jelek gitu. Jadi kita mau melihat sebenarnya rambut itu mau rambutnya pendek atau panjang tuh pengaruh nggak sih ke nilai yang didapatkan itu? Apakah itu membuat dia malas terus nilai jadi jelek atau membuat dia malah termotivasi untuk belajarnya lebih rajin gitu? Saya ini mau mengatakan begini, sejarah rambut panjang ini sebenarnya adalah pembiaran oleh sekolah karena waktu pandemi. Ini harus bisa dilihat. Jadi bukan membuat orang rambut panjang itu malas atau tidak. Konsep saya minta nanti yang dimaksudkan dengan malas siapa yang mengatakan? Karena sekolah yang harus kembali, Anda ingat bahwa yang mengeluarkan kebijakan itu adalah sekolah, bukan siswa. Ketika pandemi kita semua membiarkan anak untuk berambut panjang, pilihan sendiri mau rambut panjang atau pendek, dan tidak ada konotasi pada saat itu bahwa yang berambut pendek dan berambut panjang itu adalah malas atau rajin. Kemudian konteks Anda mendidik sekarang ini sekolah memberikan kesempatan kepada beberapa anak untuk rambut panjang, yaitu akibat apresiasi, betul tidak? Yang kelompok Manya dan kelompok Suma. Dan itu rambut panjang itu bukan merupakan sesuatu yang malas, tapi itu adalah semacam penghargaan terhadap mereka yang memiliki nilai akademis bagus. Saya minta supaya nanti menjadi ini kritis dulu yang lagi. Saya izin menambahkan apa katanya. Tadi kan Bapak bilang siapa yang bilang kalau rambut panjang itu bikin malas gitu kan. Itu waktu itu kita ke Buana Pak. Jadi kita bilang kenapa hanya orang-orang yang Manya kumlaut dan Suma kumlaut yang boleh rambut panjang. Dan juga waktu PAS itu mau Manya atau Suma itu tetap semua harus rambut pendek Pak. Jadi tetap harus dipotong dulu, dirapiin. Nah, pada saat kita tanya begitu ke Buana, waktu itu jawaban Buana tuh katanya karena kalau misalnya rambut panjang itu dia bikin jadi kayak lebih males kelihatannya. Terus dulu juga pas kelas 11 kita pernah saya sekelas sama Sakti Pak. Waktu itu Sakti kan rambutnya panjang. Terus Pak Jati bilang kalau misalnya rambutnya mending dipotong biar kelihatan jadi makin pintar. Jadi kayak kita meneliti ini agar bisa melihat apakah benar gak sih rambut panjang itu kayak gitu gitu. Ya, artinya gini Pak. Jawabannya itu sudah jelas bahwa rambut panjang itu malas, tapi tidak ada hubungan dengan prestasi akademis. Ya kan yang Anda tadi itu maksudnya mengatakan Anda kritis enggak? Pengaruh rambut rapi, kerapian rambut terhadap hasil belajar. Padahal sekarang kita lihat bahwa mereka yang berambut panjang itu kan diberi kesempatan oleh sekolah, diberi kesempatan untuk sekolah. Itu semacam reward gitu, bukan karena ini. Bukan karena ini. Nah, sementara Anda meneliti pada saat sekarang ini. Tadi kan kata Brian tentang Buana dan Pak Jati. Bisa dilihat kalau kata Pak Jati itu gunting aja biar nggak kelihatan malas. Nah itu bisa dilihat kalau maksud dari Pak Jati itu malas itu nggak belajar itu pasti mempengaruhi ke hasil belajar. Terus bisa dilihat. Sama menurut saya kalau memang demikian, kenapa respondennya bukan guru juga? Kenapa hanya siswa?
supaya Anda mengetahui bahwa sekian guru mengatakan rambut panjang itu malas dan rambut panjang itu tidak. Kan tidak ada di dalam penelitian Anda meneliti, kamu hanya mengatas sampai beberapa guru. Sementara yang kamu teliti adalah siswa. Iya kan? Saya kira ini dulu cukup. Sekarang pertanyaan kedua dulu. Kamu menggunakan itu? Oh, oke. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Kenapa kita menggunakan korelasi Pearson itu di mana ya? Nah, jadi kita tadi kan seperti yang tadi sudah saya bilang, kita menggunakan korelasi Pearson ini. Yang pertama itu di nilai rata-rata anak yang dulu nilainya dulu rambutnya itu panjang dan sekarang karena setelah PAS itu disuruh rambut pendek semua, itu kita lihat rata-ratanya itu berapa PAS yang tahun 2022 semester genap dan 2023 itu semester ganjil tuh kita lihat perbedaannya dan kita gunakan korelasi Pearson itu buat melihat apakah rambut ini berkorelasi atau enggak gitu. Untuk korelasi Pearson yang kedua itu kita gunain di nilai rata-rata anak yang dulunya berambut pendek dan sekarangnya tetap berambut pendek atau tidak pernah panjang. Jadi kita bisa lihat nih apakah waktu anaknya yang pernah rambut panjang sama yang anaknya sekarang rambut pendek dengan anak yang dulu rambut pendek dan sekarang rambut pendek itu berapa gitu korelasinya. Jadi kita bisa lihat apakah rambut ini yang membuat dia itu naik turun gitu loh nilai hasil dari pendek. Oke, baik, saya potong ya. Anda ngomong itu logikanya bagus. Dalam penelitian itu dibuktikan dan apa? Hipotesis Anda di mana? Tidak ada hipotesis. Kamu menguji apa? Apa kira-kira? Kalau Anda menggunakan ini harus ada rumusan hipotesis yang Anda tampilkan di sini supaya Anda melihat bahwa H0 yang diterima atau H1 yang ditolak. Sehingga berdasarkan kesimpulan itu Anda berdasarkan ini. Jadi seorang peneliti kalau menggunakan uji, maka terlebih dulu dia harus merumuskan hipotesis. Hipotesisnya saya tidak temukan di sini. Jadi ketika mau menggunakan korelasi harus ada asumsi normalitas itu. Nah distribusi itu ada di sini. Ya. Betul ya? Ya, silakan pertanyaan ketiga. Supaya tidak menyita banyak waktu. Maaf bos. Kita perlu berlutut ya. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa rambut panjang itu ada di kesimpulan. Ini bisa dipahami kalau rambut panjang itu rambut yang di luar peraturan SMA Kelesikan itu tentang rapian rambut, yaitu di bawah alis dan di bawah telinga. Nah, sedangkan rambut rapi itu sesuai dengan peraturan yang ada di SMA Kelesikan itu di atas alis dan di atas telinga. Enggak menjawab kamu ya. Yang ditanya Pak Fit tadi apa? Kenapa rambut panjang? Apa itu? Kayak gini, judul penelitian kamu tentang kerapian. Kok kaget kesimpulan malah yang muncul bukan kerapian yang dibahas, tapi yang disimpulkan malah muncul rambut panjang. Iya Pak, saya coba menjelaskan apa. Dan juga di rumusan masalah Anda tidak menyinggung sama sekali dan itu kan ada dua rumusan masalah, yaitu rapi berhubungan dengan hasil belajar dan kepercayaan diri. Nah ini tidak malah muncul rambut panjang kaget muncul di sini. Oke, izin menjawab. Jadi untuk perumusan masalah itu sudah dijawab di hasil dan pembahasan. Itu jadi untuk perumusan masalah yang pertama itu dijelaskan pada korelasi nilai yang anak yang dulunya dengan rambut panjang dan sekarang berambut pendek, dan juga anak yang dulunya berambut pendek dan tetap berambut pendek sekarang itu menjawab perumusan masalah yang pertama. Untuk perumusan masalah yang kedua, yakni apakah kepercayaan diri ini juga berpengaruh pada hasil belajar itu, ada di sini kan? Ya, di korelasi antara di korelasi antara kepercayaan diri dan nilai siswa tersebut, kenaikan nilai siswa tersebut. Itu untuk menjawab yang rumusan masalah. Oke, saya potong aja. Nanti mungkin Pak Ari akan tadi dijelaskan. Saya tidak melihat laporan
kesimpulan. Kesimpulan itu hanya menyimpulkan apa yang dianalisis. Itu yang harus dipertegas di dalam kesimpulan. Nanti mungkin Pak Aryan akan lebih dari sisi struktur bahasanya. Saya melihat di situ, di analisis kamu membahas yang lain, kaget di kesimpulan muncul ide baru, gagasan baru. Itu yang saya lihat. Cukup aja sedikit ya. Waktu cukup. Baik, terima kasih Pak Jendro. Saya berterima kepada Pak Arif sebagai Oke, terima kasih. Saya mungkin masih menambahkan pertanyaan, boleh? Boleh Pak. Apa? Gak apa ya? Oke. Biar kalian juga mungkin tahu titik pijak penelitian kalian gitu ya. Karena saya melihat dari frasa yang kalian pilih itu tidak cukup jelas untuk kalian sendiri. Ini di penelitian kalian itu saya melihat 6 frase, ya 6 frase. Artinya kalian belum objek penelitian kalian sebenarnya gimana? 1. Saya melihat di situ ada kerapian rambut. 1. Yang kedua ada panjang rambut. Yang ketiga ada persepsi rambut panjang. Yang keempat ada peraturan kerapian rambut. Yang kelima ada kebijakan kerapian rambut panjang. Nah, sebenarnya objek penelitian kalian itu apa? Yang mana objek penelitian kalian? Kebijakan seperti yang ditanyakan Pak Peter dan Pak Eko tadi. Coba yang mana sebenarnya yang ingin kamu teliti itu yang mana sih sebenarnya? Kerapian rambut panjang. Kerapian rambut panjang. Peraturan itu kan hanya untuk apa ya, patokan dari rambut panjang itu kayak gimana, rambut rapi itu kayak gimana gitu. Oke, berarti kerapian rambut panjangnya ya. Bahwa menurut kamu rambut panjang yang rapi itu memang berpengaruh gitu ya, hipotesismu. Kalau kerapian rambut panjang, maka hipotesis itu pasti akan lari ke kerapian rambut panjang itu berpengaruh terhadap kerapian rambut panjang itu tidak berpengaruh terhadap kan gitu. Kalau hipotesisnya kalau mau fokus di kerapian rambut panjang, oke itu kerapian rambut panjang tekan dulu ya. Baru kemudian kamu lari ke bagian yang kedua. Oke, kalau itu menjadi titik pijak saya, maka ada 2 hipotesis. Kerapian rambut panjang berpengaruh terhadap nilai. Kerapian rambut panjang tidak berpengaruh ke nilai. Ini gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Jadi kerapian rambut panjang, maka nanti pastikan di penelitian kalian fokus di situ. Karena kalian masih muter-muter. Kalimat pertamanya sebenarnya kalian tidak cukup fokus ya. Di abstrak ya. Di abstrak itu kalimat pertama itu subjeknya apa? Peraturan kerapian rambut panjang SMA Bolosakarisius. Itu subjeknya. Gitu ya. Artinya kalau saya melihat dari situ, fokusnya langsung di situ. Itu kebijakannya. Ya, kalimat pertama ini munculkan di kalimat pertama itu adalah apa sih yang ingin kamu teliti? Nggak fokus di situ, titiknya di situ, jalan mana? Gitu ya maksudnya ya. Jadi nanti pastikan kalian akan fokus di bagian ini. Oke, terus sepertinya nanti bahasanya terutama di abstrak kamu olah lagi ya. Karena kan kalimat pertama saya mungkin tidak bisa koreksi sekarang karena cukup banyak yang harus saya olah lagi. Karena kalimat pertama aja ternyata di situ ada apa namanya? Ada 4 frase yang kalian hubungkan, sangat banyak. Mungkin nanti kalian hubungkan 2 bagian aja, 2 klausal, tidak terlalu banyak. Itu terlalu panjang. Jadi kalau saya bahas bisa 1 jam pelajaran sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi coba nanti diolah lagi untuk bagian abstrak. Kemudian yang kedua, termasuk apa namanya paragraf ya. Saya minta tolong paragrafnya jangan terlalu panjang. Ini kamu 1 halaman itu ada 2 paragraf terlalu panjang. Coba kalian potong ya. Bagaimana kalian harus memotong sesuatu yang sangat panjang sehingga menjadi 2 kerangka pikir yang lugas, yang sederhana. Itu ya, jangan terlalu panjang. Nanti coba diulang. Terus yang berikutnya itu di saran. Saya ingin bertanya di situ. Kalimat yang terakhir.
memberikan izin memiliki rambut panjang bagi siswa dengan rata-rata lebih dari 88. Kok sarannya bisa begitu? Bisa dijelaskan kenapa harus 88? Apakah ada korelasinya dengan penelitian kami hasil? Tiba-tiba muncul 88. Kenapa? Jadi kan dari korelasi rambut pendek dan rambut panjang itu kan sama-sama normal, Pak. Jadi itu bisa disimpulkan kalau mereka itu rambut itu tidak berpengaruh ke hasil belajar, tapi hasil belajar itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain rambut. Ya, maksudnya kenapa pernyataan itu? Kenapa pernyataan ini bisa muncul? Memberikan izin memiliki rambut panjang bagi siswa yang rata-rata lebih dari 88. Biar lebih dikasih kelonggaran sih Pak, karena kan bisa dilihat dari hasil penelitian kalau rambut tuh nggak ada pengaruh sama sekali, jadi gimana? Jadi saya coba jelaskan apa. Ya, jadi dari hasil korelasi yang telah kita ambil itu berjumlah dua-duanya antara rambut panjang ke pendek dengan pendek ke pendek itu kan 0,8. Nah, yang artinya dua-duanya tuh sama-sama naik karena korelasinya sangat kuat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau misalnya rambut ini tidak ada korelasinya, kerapian rambut ini tidak ada korelasinya dengan hasil nilai siswa yang didapat, Nah, jadi mungkin faktornya itu dari faktor lain. Jadinya kita bilang kalau misalnya rambut ini harus maksudnya rata-ratanya lebih dari 88 ini karena menurut kami karena rambut tidak ada korelasinya itu, jadi mungkin sekolah bisa memberikan kelonggaran gitu Pak, kelonggaran tata tertib dari yang awalnya namanya cum laude dan summa cum laude menjadi cum laude sampai summa cum laude itu boleh memiliki rambut panjang atau rambut yang tidak sesuai dengan di buku tata tertib. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi ini masukan ya. Di daftar pustaka kalian itu kan baru mencantumkan satu bagian. Daftar pustaka itu ada 3 bagian. Daftar pustaka ya, yang harus kamu masukkan. Satu, tujukan referensi berkaitan dengan materi. Yang kedua berkaitan dengan metodologi. Yang ketiga berkaitan dengan pedoman penelitian. Jadi jangan dilupakan dua yang lain. Ketika kalian penelitian itu tidak hanya kemudian yang kalian baca itu referensi yang berkaitan dengan materi. Kamu harus juga membaca buku yang berkaitan dengan metode penelitian. Maka yang namanya metode kenapa itu berdiri sendiri? Karena seharusnya kalian itu ada satu buku yang kalian gunakan sebagai pijakan kalian meneliti. Ya, jadi 3 buku itu yang memang harus ada di dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kalian itu hanya baru berisi satu bagian di situ. Nanti tambahkan dengan 2 yang lain ya. Pedoman kan kalian pasti menggunakan pedoman penulisan riset paper analisis kan. Nah, itu juga harus dicatat. Sehingga kalian harus menentukan buku metode penelitian yang kalian gunakan yang mana. Ketika kalian menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif atau yang lain, baca dulu itu dasar metodenya dari buku siapa. Artinya daftar pustaka ini kita bagi jadi 3 ya? Bukan, langsung aja ditambahkan di sini. Ditambahkan aja. Ditambahkan. Buku mana ya? Harus kalian tambahkan. Terus yang terakhir, kalian bertiga cukup puas dengan hasil penelitiannya. Diberikan alasan puas atau tidak dengan hasil penelitian? Masing-masing atau Masing-masing. Dari saya dulu. Kalau menurut saya kurang. Sebenarnya tuh, jadi ini untuk menjelaskan ya Pak, untuk tegas. Jadi hasil kesimpulan yang kita dapat itu awalnya bahwa rambut ini tidak ada pengaruh ke hasil belajarnya. Kerapian rambut ini tidak ada pengaruh ke hasil belajarnya. Mungkin dari faktor-faktor lain. Dan untuk yang kerapian, kepercayaan diri itu kita mendapat tuh sebenarnya hasilnya dari poin-poin yang kita dapat itu 2,5
13 yang dari range angka 0 sampai 3. Artinya kepercayaan diri siswa ini naik karena bisa memiliki rambut bebas gitu Pak, sesuai keinginan siswa masing-masing. Nah awalnya kesimpulannya kita mau menyimpulkannya seperti itu. Kita juga tanya Bu Mary juga sudah di ACC, sudah di approve. Tetapi begitu kita tanya ke Pak Rindu suruh kita masukin kepercayaan diri siswa ini dengan kenaikan nilai siswa, disuruh korelasikan. Dan menurut kami itu, menurut saya itu agak kurang masuk ke penelitian kami. Jadinya begitu dimasukin hasilnya minus 0,047 itu dari keseluruhan pertanyaan. Tetapi apabila pertanyaannya kan tadi ada 3 tuh Pak, 3 unsur. Itu ada yang masih positif gitu Pak, ada yang hasil korelasinya tuh positif. Jadi menurut saya kesimpulan ini menurut saya kurang gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Menurut saya dari hasil penelitian yang kami lakukan itu lumayan antara puas dan nggak puas. Karena puasnya kenapa? Dari ini kita bisa lihat ada pengaruhnya nggak sih, nggak punya rambut kayak gimana ke nilai. Terus kita lihat hasilnya kan emang nggak ada pengaruhnya. Jadi untuk siswa bisa dipikir lagi kalau misalnya mau rambut panjang itu nggak harus protes ke sekolah karena bisa aja tidak ada pengaruhnya ke nilai mereka. Terus kalau dari sisi sekolah juga bisa menekankan ke murid kalau misalnya mereka mau rambut panjang itu nggak ada hubungannya buat naikin nilai mereka. Saya juga mirip sih Pak antara plus dan plus. Ini karena awalnya tuh kita itu rada buta buat ini ya Pak. Soalnya awalnya tuh kita cuma oh ini asal ngasih form aja terus hasilnya langsung jadi kita kayak baru juga sebutnya kayak sekitar November Desember sama Pak Rindu. Jadi mungkin hasilnya belum maksimal banget. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Adi. Selanjutnya saya persilakan kepada Uli sama Kak Ade yang memberikan pertanyaan tentang apa? Oke, baik. Itu ada. Ini. Oh, kamu tadi gini. Baik. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada orang tua untuk memberikan tanggapan kepada. Silakan memberi apresiasi. Boleh loh. Pak, boleh. Jadi saya sebagai orang tua Ya, walaupun sudah dibantu, Silakan Pak, boleh loh. Silakan. agak-agak sedikit. Saya selaku orang tua dari klien, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mereka ya. Waktu saya kuliah pun belum tentu pertanyaannya sedang ini ya, jujur aja Pak. Nah, jadi saya lihat kemampuan mereka dalam menjawab, dalam percaya diri mereka untuk meyakinkan para guru itu juga menurut saya udah oke Pak. Bagus Pak. Hanya ada beberapa poin memang yang mereka harus perdalam lagi untuk jika ingin membuat riset paper seperti ini. Itu aja sih Pak. Apresiasi. Kongresi mereka. Oke, apakah masih ada dari orang tua ini memberikan tanggapan? Kalau tidak ada, mari kita berikan applause. Sebelum menutup acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengemudi, kepada kelompok RP48, orang tua dan juga kepada kanisian yang hadir di sini. Dan sedikit mengingatkan bagi audiens yang belum mengisi survei kepuasan di depan, silakan diisi. Dan sekali lagi terima kasih dan audiens diperbolehkan untuk berada di ruangan. Terima kasih.